Oke, kita lanjut ke nomor 11. Besar sudut siku-siku adalah, nah ini pengetahuan tentang sudut ya teman-teman. Selain sudut siku-siku, itu ada yang namanya sudut lancip, ya. Ada sudut tumpul dan ada sudut lurus, ya. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Tumpul itu lebih besar dari 90 derajat. Lurus itu 180 derajat, sama dengan 180 derajat. Nah, untuk siku-siku dia 30 kurang dari 90, 45 kurang dari 90, 60 kurang 90, ini semua sudut lancip. Berarti yang sudut siku-sikunya adalah 90. Jadi jawabannya D ya, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 12. Oke, ini ya dia tanyakan waktu yang dibutuhkan Budi untuk kursus selama 5 hari. Oke, selama 5 hari ya. Berarti kita tulis kayak ini 5 hari. Ya, Budi mengikuti kursus komputer setiap hari. Jika waktu yang diperlukan Budi untuk sehari dia 1,5 jam. Ini 1,5 jam, berarti ini kita kali 1,5 jam. Nah, yang ditanyain berapa menit ya? Ini berapa menit? Berarti ini pecahan campuran kita jadiin pecahan biasa dulu. 5 kali 2 dikali 1 2 ditambah 1 3, berarti ini 3/2 ya. Karena jam kita mau ubah ke menit, berarti 1 jam itu 60 menit ya. Ini udah kita ubah ke menit. Kemudian kita coret yang bisa kita coret 2 dengan 60 ya. Ini 30, ini 1. Oke. Jadinya 5 kali 3 kali 30 90. Oke. Ini berarti 5 kali 9 45 tambah 01, jadi 450. D juga jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ihsan membeli 1 lusin buku tulis. Ihsan membayar dengan 2 lembar uang 20 ribuan. Uang kembalian yang diterima oleh Ihsan adalah 11.500. Maka harga 1 lusin buku tulis tersebut adalah, oke, berarti Ihsan beli satu lusin buku tulis ya. Dia pakai uang 2 lembar. Berarti 2 lembar uang 20 ribuan, berarti 20 ribu. Ini uang Ihsan ya. Uang Ihsan. Berarti uang Ihsan ada 40 ribu. Oke. Uang 40 ribu. Terus ketika uang 40 ribu diberikan, kembalian uang Ihsan itu 11.500. Terus berarti harga satu lusin buku tulis ya. Ini kita kurangkan aja. 40.000 dikurang ini kebanyakan nolnya ya. Ini ada nolnya. 1 2. Oke. Ini 10, ini 9, ini 3. 10 kurang 5 5, 9 kurang 1 8, 3 kurang 1 2. Jadi harga 1 lusin buku tulis itu 28.500. Jadi jawabannya B. Oke. Selanjut nomor 14. Sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 3. Kita harus bayangin dulu nih gambarnya ya. Kita gambar dulu deh. Nah, kurang lebih kayak gini. 12 6 9 3 ya, ini ada titik. Jadi kalau jam 3 itu begini ya. Oke, bentuknya kayak gini. Oke, jam 3 sudut terkecil, berarti yang ini yang tanyain. Nah, kalau kita lihat gambar, saya besarin di sini ya, saya gedein lagi. Bentuknya kan kayak gini. Berarti ini dong. Nah, kalau begini, ini kan 12, ini 3. Berarti sudut siku-siku dia. Jadi jawabannya B ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Luas segitiga di samping adalah, nah ini sudah ada tingginya, udah ada lebar alasnya ya, panjang alas. Jadi
kalau luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya, alas kali tinggi bagi 2 berarti 24 kali 5 bagi 2 ya. Nah ini dengan 24 saya coret 12 ini 1, 12 kali 5 jadi tinggal 12 kali 5 yaitu 60. Jadi luasnya adalah oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 16. 16 sebuah persegi kelilingnya 40 ya. Keliling persegi itu kan 4 kali sisinya ya. Berarti ini 40 kan kelilingnya 4 kali sisi. Yang kita cari sisinya dulu. Sisinya berarti 40 bagi 4 yaitu 10 meter ya. Jadi sisinya 10 meter. Nah, ditanyain luas persegi kan sisi kali sisi. Oke. Berarti 10 kali 10 berarti 100 ya, jawabannya dia. Oke, nomor 17. Bentuk desimal dari 175%. Berarti ini 175 kan 175% itu gini nih, 175/100. Nah, karena ada nolnya 2, ini kan 175 bagi 100 sebetulnya. Kalau saya sih gampangnya atau mudahnya, karena nolnya ada 2, berarti kita hitung dari belakang. 1, 2. Jadi komanya di sini dia 1,75. Jawabannya D. Lanjut nomor 18. Hasil dari 58% tambah 43%. Jawabannya mintanya persen semua, berarti ini tinggal jumlahin. 58 tambah 43. 8 tambah 3 11. 81 ini 10 ya, berarti 101%. Oke, enggak terlalu susah. Lanjut nomor 19. Paman mempunyai satu batang bambu yang panjang 6,5 meter. Bambu itu dipotong 1,75 untuk tongkat pramuka. Kemudian paman motong lagi untuk dibuat tiang bendera. Jika kini sisa batang bambu paman tinggal 1/4 meter, maka panjang tiang bendera yang dipakai paman adalah berarti paman punya bambu panjangnya sekian. Dipotong berarti dikurang 1,75 untuk tongkat pramuka. Kemudian paman memotong lagi untuk tiang bendera ya. Nah, tiang bendera kita TB aja ya. Kemudian sama dengan sisanya 1/4. Nah, yang ditanyain TB ini. Berarti TB sama dengan 61/2 dikurang 1,75 dikurang 1/4. Nah, kira-kira kayak gini. Berarti ini 6,5 ya, setengah itu 0,5 dikurang 1,75 oke, dikurang 0,25. Oke, kayak gini ya. Jadi ini 6,5 dikurang ini jadinya 2. Oke, berarti ini 4,5 atau 41/2. Oke, ini ingat kalau 1/2 kan kita udah tahu ya 0,5. Oke. Nah, kemudian 1/4 ini 0,75. Oke. 0,25 ini 0,25. 1/4 itu 0,25. Oke, jadi ini 2 aja. Kemudian kalau 3/4 ini 0,75. Oke, 3/4. Oke. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 20. Berikut ini yang bukan jaring-jaring kubus. Jadi yang bukan ya, yang ditanya adalah jaring-jaring kubus. Jadi kalau jaring-jaring itu sebetulnya kita ngebayangin setiap gambar-gambar ini, baik yang A, yang B, yang C, ataupun yang D, kalau kita bentuk, kita gabung-gabungin, dia akan membentuk kubus. Nah, yang ditanyain yang bukan. Jadi jaring-jaring itu kayak misalnya kita punya kotak sepatu, kardus Indomie, atau kardus apapun yang bentuknya kotak, terus kita bongkar kotaknya, itu akan membentuk kayak gini. Dia akan membentuk jaring-jaring. Nah, untuk nomor 20 kita cari yang bukan ya, teman-teman. Yang bukan. Kalau yang bukan
dibentangkan, berarti adalah jawabannya adalah yang ini, C. Ya, ini kalau kita bentuk tidak berbentuk kubus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Hasil dari 3/5 ditambah 5, 6/7 adalah. Nah, kalau penjumlahan campuran bilangan aslinya kita jumlahin aja dulu. 3 tambah 5 8. Nah, yang kita sekarang mikirin adalah pecahannya. 3/5 ditambah 6/7. Oke. Ini kita penyebut 35 ya. Karena 5 dan 7 kelipatannya itu ketemunya di 35. Oke. 35 bagi 5 7 kali 3 21. Oke. 35 bagi 7 itu 5 kali 6 30. Berarti ini 51/35. Atau kalau campuran ini jadinya 1, bawahnya tetap 35. 35 kali 1 kan 35. Nah, ini 51 kurang 35. Berarti 16 ya, teman-teman. Iya enggak sih? Oke, benar 16. Nah, ini berarti ditambah 16/35. Ini kan pecahannya. Kalau 8 ini tadi yang 3 tambah 5. Berarti ini jawabannya ya udah, yang tinggal dihitung adalah depannya doang. 8 tambah 1 9. 16/35. Mana itu? Ini 8 9. Ini dia jawabannya. D. Oke. Lanjut ke nomor 22. Hasil dari akar 169 tambah akar 25. Akar 169 itu kan berapa kali berapa yang hasilnya 169? Itu 13. Ditambah kalau akar 25 kan 5 ya. Karena 5 kali 5 25. Jadi 13 tambah 5 ini 18. Jawabannya C. Gak begitu sulit ya teman-teman. Intinya akar 169 itu ya 13 kali 13. Kita lanjut ke nomor 23. Akar 144 titik 12, tanda yang tepat untuk mengisi. Apakah kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang lebih. Akar 144 berapa kali berapa yang hasilnya 144? Ini 12 kali 12. Berarti ini bisa kita katakan 12 titik 12. Nah, ini 12 ini 12. Ya udah, ini berarti sama dengan jawabannya C. Gitu ya. Lanjut nomor 24. Sebuah bangun mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 4 sisi. Oke. Bangun yang dimaksud adalah belah ketupat punya 4 sisi. Ini betul. Trapesium punya 4 sisi, betul. Layang-layang punya 4 sisi, benar. Jajar genjang punya 4 sisi, benar. Kita lanjut. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sejajar dan sama panjang. Trapesium gak mungkin. Oke. Jajar genjang sejajar dan sama panjang, bisa jadi. Oke. Layang-layang enggak. Oke, kita udah tinggal punya jawaban. Ini udah enggak ya. Ini juga enggak. Ini kita coret aja daripada kita bingung. Belah ketupat ya bisa jadi ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kalau belah ketupat belum tentu ya. Kalau dia sama, yang berhadapan sama besar, berarti dia ubah jadi itu dong. Persegi lagi ya. Jadi yang paling tepat adalah jajar genjang ya. Lanjut nomor 25. Volume sebuah balok yang memiliki panjang 15, lebar adalah. Nah, volume balok kan ini tinggal kaliin aja semua. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, berarti 15 kali 6 kali 12. Oke, kalau bingung-bingung perkaliannya, ini yang gampang dulu aja. 15 kali 6 kali 5 30. 6 kali berarti 90 kali 12. Berarti 12 kali 9. Ini kita kaliin aja. 9 kali 2 18. 9 kali 1 9 tambah 1 10. Berarti 1080. Jadi jawabannya C. Oke, teman-teman,
Itu untuk soal-soal pilihan ganda ya. Semoga bisa membantu eh, kalian memahami bentuk soal dan cara penyelesaiannya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.